selamat datang dan selamat mendengarkan di Tripod Trini Sport. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu, semangat, dan pastinya tetap ditemani di frekuensi radio kesayangan kalian. Aku Intan. Dan aku Dwi. Seperti biasa nih, kita akan menemani waktu kalian selama beberapa menit ke depan di Tripod, tempat kita ngobrol santai, berbagi cerita, dan pastinya dapat inspirasi baru. Nah guys, tebak deh, di episode kali ini kita bakal bahas apa? Di sini kita akan bahas sesuatu yang penuh semangat, disiplin, dan perjuangan. Yap, kita akan bincang seru bersama atlet taekwondo. Olahraga bela diri asal Korea ini bukan cuma soal tendangan dan pukulan, tapi juga tentang mental, fokus, dan ketangguhan diri. Bener banget tuh Tan. Kali ini kita akan ngobrol langsung nih dengan atlet taekwondo yang akan berbagi cerita tentang bagaimana awal mula dia terjun ke dunia taekwondo, pengalaman latihan dan pertandingan, tantangan dan apa yang dihadapi sampai motivasi untuk tetap berjuang dan berprestasi. Betul banget, buat kamu yang suka olahraga, penggemar bela diri, atau sedang mencari inspirasi untuk tetap konsisten mengejar mimpi, episode kali ini wajib banget kamu dengerin sampai selesai. Nah, sekarang di sini tuh kita nggak sendirian nih ya kan Tan? Bener. Kita udah ada nih bintang tamu yang spesial banget gitu. Bener. Kita udah kedatangan nih atlet taekwondo yang bakal menceritakan kisahnya yang tentunya bakal menginspirasi kita semua. Sebelumnya nih Tan, sebelum kita sambut bintang tamu kita kali ini, Oke. kamu tuh udah familiar gak sih sama dunia bela diri ini? Setahu aku ya, bela diri yang namanya taekwondo ini, setahu aku cuma yang kayak sabuk putih, sabuk merah, sabuk hitam, tapi aku nggak tahu apa itu maksudnya ya. Jadi aku pengen tahu lebih dalam lagi ke narsum kita kali ini nih. Bener banget, sama banget. Dan aku juga kayak masih awam banget deh di dunia kayak gini tuh, bener-bener belum tahu sama sekali gitu loh. Jadi yaudah deh, kita langsung aja nih. Kita sambut bintang tamu kita kali ini, Kak Yustian Krisnaningrum. Ya, terima kasih ya Kak Yustian sudah menyempatkan hadir di tripod kita kali ini. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi soal prestasi Kak Yusti nih, boleh kenalan dulu nggak sih Kak kita nih? Siapa namanya lengkapnya Kak Yusti ini? Oke, halo semuanya. Kenalin aku Yustian Krisnaningrum. Kakak umurnya berapa nih kira-kira? Waduh, langsung umur. Iya nih, kita kepo banget. Kita Mau pengen tahu aja tahu. apa kamu tahu banget? Mau tahu banget. kita tebak deh umurnya Ya, Kak Yusti. tebak. Aku 21. Aku 20 sih kayaknya. Tapi Ya soalnya kan? masih awet awet muda banget, jadi gitu nggak kan. mungkin di atas 25. Enggak bukan, mungkin Kak. sih. Lebih sih. nggak mungkin. Nggak mungkin sih. Enggak. Umurku 23 tahun sekarang, tahun ini. Asalnya dari mana nih Kak Yusti? Asalku dari kota terpencil, lumayan. Gunung. Aduh, di mana? Merapi nih, Kak. Sindoro? Bukan. Coba lagi. Aduh, Perahu. selamat. Di mana nih Kak? nih. Apa ya? Bukan. Semeru. Kejauhan. Di mana? Mana nih? Salah. Salah sih. Iya Salah kan Kak? sih, Di ya. salah sih. Di mana nih Kak? Di itu di Rinjani bawah. juga nggak mungkin. Aduh. Kak. Aduh. Terlalu jauh. Di salah satu gunung yang ada di Jawa Tengah. Aduh, Jawa Tengah banyak nih, Tan. Apa nih? Aduh, apa Aduh. ya? Inisialnya Pelangon ya, Kak? inisialnya Gunung Sindoro. Oh, aku tahu. Temanggung. Yes, exactly. Ya. Aku tahu Pintar. itu. Selamat Anda mendapatkan pagi cantik. Yes. Nanti aku tagih beneran ya Kak? Habis selesai. Boleh. Oke. Oke, Kak, kita langsung aja nih masuk ke bincang-bincang kita kali ini nih. Yes, asik. Kayak Asik pengen guys. banget nih nanya awalnya tuh apa sih yang bikin Kak Yusti ini tuh tertarik untuk masuk ke dunia taekwondo, dunia bela diri, dunia yang kayak olahraganya tuh keras banget ya kalau Waduh. dipikir-pikir ya nggak sih? Iya. Tan? Sekeras Itu apa sih? Pilihan sendiri atau ada pengaruh dari orang lain seperti orang tua atau teman mungkin? Kalau masuknya tuh jujur. Jujur. Itu tuh disuruh ibuku sebenarnya. Aku tuh kayak nggak minat sama sekali karena ya nggak ada bayangan gitu loh taekwondo itu apa. Aku nggak tahu kan. iya, Terus iya. ibuku bilang, mending
ikut ekskul taekwondo aja, soalnya saudaraku ada yang ikut taekwondo juga ekskul kan dari kecil. Terus kayak ibuku tergiur deh kayaknya. Berarti ini yang FOMO kakak atau ibunya? Ibu dong. Nah itu. Berarti ini awalnya coba-coba ya kak, baru rasa nyamannya nih kapan? Atau hari pertama langsung kayak, aduh nggak kuat, nggak sanggup, aku mau pulang aja bu, tolong bu. Awal-awal tuh emang coba-coba, tapi kok enak. Itu. Nah itu. Lanjut itu. Terus ya lanjut sih, alhamdulillahnya. Berarti waktu itu Kak Yusti ini umur berapa waktu mulai disuruh ibunya ini? Pas itu tuh kelas 1 SMP tuh umurnya berapa ya? 12, 13? Bisa jadi. Kita tebak-tebakan lagi nih. Iya, sekitar itu deh pokoknya. Berarti Masih ingat nih nggak latihan pertama kakak Iya. tuh waktu kayak sampai di tempat latihan tuh kayak waduh ini kok orang-orangnya udah pada serem nih, hebat-hebat, sedangkan aku nih masih awam banget, Pemula masih awal banget. banget. Baru datang mungkin kakak udah yang kayak Insecure. aduh, insecure kah? Atau Gak kakak bisa. excited pengen kayak wah ini aku harus lebih dari mereka, atau kaget, atau justru pengen pengen pulang deh, putar balik, nyerah, Gak mau deh. kuat. Gak mau lagi deh. Oke, aku ceritain ya pas pertama kali aku Iya. berangkat taekwondo tuh jujur dari pertama kali aku berangkat dari rumah tuh udah ada aja gitu loh alangannya di jalan tuh. Waduh. Yang pas mau berangkat ban motor bapakku bocor, terus sampai tempatnya telat. Udah pada mulai latihan, aku belum pakai seragam taekwondo sendiri. Waduh, Nah itu banget bikin down gitu loh. Tapi itu untungnya yang ikut. untungnya ya. Oke. Jangan kak, ayo lanjut. Untungnya yang ikut taekwondo tuh kebanyakan dari teman kelas sekelas itu. Sekelas apa sih? Sekelas di Sekolah. Sekelas di sekolahnya itu. Terus udah pada kenal kan. Terus ya udah sama teman-teman sekelas tuh ya itu. Langsung Akrab klik nih. langsung Iya, klik nih. Bestie. Berarti di situ masih banyak banget teman-teman yang setara ya, maksudnya kayak masih pada belum jago, jadi kita Yes. berlatih bersama Yes. menuju medali emas. Yes. Asik. Respect. Kelas sih ini, kelas sih. Kelas King. Kelas King. Wah, makin menarik nih obrolannya bareng Kak Yusti. Tapi di segmen berikutnya kita bakal bahas rutinitas latihan atlet dan pengalaman bertandingnya Kak Yusti nih. Jadi stay tune only on Tripod Trini Sport. Ada panas banget hari ini. Kayaknya setiap orang dapat matahari satu deh. Kamu pengen yang seger-seger? Nih cobain teh gelas. Rasa tehnya alami, manisnya pas, dan nyegerin di setiap tegukannya. Wah, segernya langsung nendang, rasa tehnya pas, manisnya nggak lebay. Nah, ini nih yang aku suka dari teh gelas. Selain rasa tehnya yang asli dan nyegerin banget, teh gelas juga gampang ditemuin di mana aja. Mau di kampus, di kantor, atau di jalan, teh gelas selalu siap nyegerin. Teh gelas, segernya pas, Manisnya pas. teh gelas, teh asli pilihan keluarga Indonesia. Teh gelas untuk semua, semua minum teh gelas. Teh gelas untuk semua, semuanya minum teh gelas. Kepatangan injak sesana, tarik nafas dalam-dalam sendiri. Tetap
sama kita. Sekarang kita lanjut lagi nih obrolan kita yang seru tadi nih. Kita tanya-tanya apa lagi nih ya Tan? Tanya keseharian Kak Yusti nggak sih sebagai atlet nih dalam satu hari atau dalam satu minggu, seperti apa sih rutinitas latihannya Kak Yusti? Boleh banget tuh, kepo banget nih Kak. Apa rutinitas latihan? Iya, dalam satu minggu nih, satu hari. Kalau rutinitas tuh tergantung kayak kita mau ada lomba apa atau emang latihan rutin tiap harinya tuh juga ada sih. Jadi mau yang mana dulu nih? Nah, kayak latihannya itu per minggu apa setiap hari atau gimana nih Kak? Nah itu kalau ada lomba kita bisa tiap hari tuh latihan. Wah, itu kisaran berapa jam Kak latihannya? Tergantung sih, nggak nentu. Kayak misal pernah nih disuruh latihan tuh dari jam 7 paling nggak sampai jam 10-an gitu paginya. Nah sorenya kita latihan lagi. Waduh. Kalau misal paginya mungkin fisik, ntar sorenya kita yang teknik gitu-gitu. Nah Jadi itu tuh kalau pas mau lomba kita bener-bener intens selama biasanya tuh kayak sebulan 2 bulan hamin lombanya itu kita udah yang bener-bener intens gitu Latihan loh. banget Heeh. gitu ya Kak. Oh iya. Nah, di proses latihannya itu porsinya kita belajarnya itu lebih ke fisik, teknik atau malah langsung sparring lawan satu-satu gitu? Kalau kayak gitu tuh bisa dibagi-bagi sih tiap misal nih hari ini kita latihan awalnya tuh kita fisik dulu, habis fisik kita latihan ke tekniknya. Nah ntar pas akhirnya setelah mungkin kita udah panas nih, nah habis itu kita baru yang latihan sparring sama itu lawannya gitu. Iya. Berarti kayak gitu itu nggak ada jadwal khusus ya? Kayak misal hari ini kita bakal fokus fisik atau hari depan kita bakal full sparring biar ngerti waktu tandingnya gitu. Kalau yang fokus-fokus kayak gitu tuh mungkin lebih ke pelatihnya ya. Kita kan sebagai atlet cuma ngikutin ya? ngikutin arahan dari pelatihnya gitu. Jadi kayak kalau jadwal itunya nggak mesti sih, tergantung itunya sama pelatihnya siapa, terus latihannya di mana. Nah itu pengaruhnya itu. Nah, kalau di taekwondo ini kan mesti banyak tekniknya nih yang harus dipelajari. Kira-kira dari semua teknik apa yang paling Kak Yusti kuasai dan paling favorit nih? Wah, Boleh dong dicontohin di sini. Pengen lihat nih, jujur pengen bisa lihat. lihat dong. Nggak bisa dong, Iya, iya kasihan banget dong, Kalian kan nggak nggak bisa bisa lihat ya. lihat. Kita di sini bisa lihat nih, mau lihat nih nanti. Kalau teknik tuh karena mungkin aku fokusnya ke yang kyorugi ya. Kyorugi tuh jadi kayak yang kita sparring gitu. Kan kalau di taekwondo tuh ada dua, ada kyorugi sama ada pomse. Nah kalau pomse ini lebih ke kayak yang apa sih, kalau mungkin di apa sih silat itu yang seninya gitu loh. Nah jadi cuma gerakan-gerakan dari sparringnya. I see. Tapi kalau pomse kalau kyorugi kita yang sparring satu lawan satu. Oh, baru tahu ada kayak gitu ya Kak ya? Nah itu kalau aku di kyoruginya. Jadi kalau teknik favoritnya mungkin kayak tendangan itu ya, apa sih? Tendangan apa nih? Tendangan madun? Tendangan dari langit. Tendangan dari madun? Tendangan itu kalau yang mematikan anjay. Oh, takut sekali. Aduh, takut banget mematikan. Takut Nggak- sekali sparring nggak lawan Kak semematikan Yusti. itu sih. Oh my god. Mungkin kayak tendangan yapcagi itu kita bisa nendang lawan tuh sampai bisa mereka kepental gitu loh. Oh my god. Soalnya emang tekniknya tuh kita yang dorong, bukan yang sekedar ceplak gitu loh. Oh. Berarti itu bisa kelempar jauh gitu ya? Yang nggak sejauh itu. Oh, kirain sampai di Inggris, di Paris, di Jerman. Masuk. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, kenapa teknik itu tadi tuh jadi favorit Kakak gitu loh? Pernah nggak sih Kakak teknik itu tuh nentuin hasil pertandingan Kakak? Pernah sih, soalnya kalau teknik yapcagi tuh kita yang tekniknya tuh bener-bener di lapangan bisa dipraktekin gitu loh. Kadang ada beberapa tendangan yang nggak susah gitu, susah kalau dipraktekin di lapangan. Kayak soalnya kalau di lapangan kan waktu pertandingan tuh cuma sekitar tiap tiap pertandingan tuh 1,5 menitan kayaknya. Nah terus kita kan harus yang cepet mikirnya, cepet bikin strateginya gimana. Jadi kalau yang paling memungkinkan dilakuin di situ tuh cuma si yapcagi gitu. Soalnya kalau kita tekniknya bener terus sasarannya pas, kita tuh bisa yang sampai lawannya tuh
kepental dan kita dapat poin. Oh. Nah, aku pernah yang pas itu tuh seleksi Popda di Temanggung deh kayaknya. Nah, itu aku pas awal udah langsung pakai yapcaki terus udah lawannya belum sampai nendang, udah Wow. Udah Wow. Keren banget. siapa sangka. Siapa keren sangka banget. sih? Siapa? Yap Cagi. Iya. Oh, Yap Cagi. Keren. Tapi selain fisik dan teknik yang tadi kita bahas nih, tapi sebenarnya latihan mental tuh paling penting gak Waduh, sih Kak Yusti? itu sih. Iya kan? Asli. Seberapa penting nih kalau menurut Kak Yusti tentang Asli. mental? Kalau latihan mental tuh bener-bener yang harus kita kuasai banget itu loh. Kalau Iya. cara ngelatih mentalnya tuh mungkin kalau di tempat latihanku di dojangku itu, aku disuruh latihan sama atlet yang benar-benar mereka udah menang di mana-mana gitu loh. Jadi kalau misalnya nanti di lapangan aku ketemu atlet yang kayak gitu, aku udah nggak kaget jadinya. Oh, iya. Nah, gitu. Wow. Sempet kena mental gak ini jujur? Berkali-kali. Langsung sama pronya soalnya ini. Pernah aku sparring tuh sama cowok dan itu tuh sabuk merah. Oh my Itu senior tertinggi di SMA aku. Oh. Nah itu jadinya kayak gimana caranya kita ngimbangin yang cowok padahal kan kita cewek ya. Oh iya Harusnya- juga ya. Nah, Gitu. itu Kak Yusti pelajari sendiri atau udah ada trik khusus dari pelatih nih buat Kalau itu tandingan? pelajarin sendiri nggak sih? Soalnya kan pinter-pinternya kita milih strategi Iya nggak? sih. Ya gitu. Nah, ada cara khusus nggak sih nih Kak kayak buat ngontrol grogi nih sebelum naik ke matras? Waduh. Apalagi tadi ada yang pernah lawan sama cowok. Iya. Kayak Yang fisik udah aja pro beda sabuknya, gitu iya. loh. Nah itu Kayak aduh masa lawannya cowok ini aku cewek gimana Iya. ini gitu loh. jujur kalau tiap tanding aku masih grogi. Iya, Aku iya. juga nggak tahu cara ngilangin groginya tuh gimana. Tapi mungkin kalau kata pelatihku tuh kalau hal kayak gitu tuh emang masih wajar gitu loh. Soalnya kan emang kayak takut. Iya, siapa sih. juga sih yang gak grogi gitu ya? Siapa yang nggak takut gemeter juga? gitu. Apalagi kan ditonton satu gor Iya, kan. iya. Nah itu jadi pusat perhatian satu gor tuh kayak wow. Ngomong-ngomong nih soal pertandingan, Kak Yusti udah sabuk apa sih sekarang? Aku Iya, waktu pertandingan deh. aduh Aduh, Aduh, apa nih? flexing dikit Iya boleh. Iya, boleh Flexing dong. banyak juga boleh. aku sekarang masih sabuk merah sih. Wah, Merah tuh tingkatannya gimana tuh? Kita kurang tahu Iya, nih. iya. Oke, jadi tingkatan di taekwondo tuh ada berapa ya? Pertama tuh paling awal nih, paling pemula tuh ada putih. Habis putih kita ke kuning. Kuning strip. Iya, kuning strip, habis itu hijau strip, biru strip, baru merah. Oh, Tinggi udah banget. puncaknya ini. Gila Habis sih. merah tuh masih ada hitam. Oh. Nah, itu. Wow. Oke. Kalau mendekati pertandingan yang tadi Kak Yusti ceritain nih, biasanya apa sih yang berubah dari rutinitasnya? Apa yang lebih ketat dari pelatihnya gitu? Dari latihan-latihan biasanya gitu. Kalau dari mungkin kita ini di pola makannya. Oh, oke. Oh, ada aturannya ya? Iya, jadi kalau hamin satu pertandingan tuh kita ada kayak penimbangan gitu. Oh, Nah, oke. kita ikut under berapa nih? Jadi kita nggak boleh over dari berat badan itu dan kita nggak boleh kurang dari berat badan itu. Oh, Kayak Jadi bulking gimana? juga ya. Iya. Gimana caranya kita mertahanin BB kita tuh segitu terus sampai hari pertandingan. Waduh, berat banget sih. Iya. Kalau misalnya Nah, itu sama kita kalau mendekati hari pertandingan tuh kita nggak boleh minum air es. Oh, Yang dingin-dingin tuh nggak boleh. kenapa nih, Kak? Kalau kata pelatihku nih ya, aku juga nggak tahu sebenarnya, tapi kayak udah jadi peraturan yang harus ditaatin banget gitu loh. Jadi kita nggak boleh minum air es tuh karena kalau kita minum air es katanya gizinya tuh cepet menurunnya. Oh, gampang capek gitu kali ya? Iya, kayak ngos-ngosannya tuh. Dapat banget. Heeh. Oke. Kalau dari segi latihannya mungkin ya itu lebih konsisten aja sih. Latihan yang tiap hari gitu ya. Iya. Berarti kalau misalkan ngomongin pertandingan nih, tekanan pasti nggak bisa dihindarin ya kan Iya, Kak? pasti. Tekanan terbesar biasanya datang dari mana? Dari lawan atau dari sebelum pertandingan kayak latihannya yang udah pressure banget Atau malah dari pelatihnya nih kadang. atau grogi dari penonton atau gimana? Semuanya gimana? All in ya, Kak. All Bener. in. Kita tuh dapat
pressure-nya dari segala sisi gitu loh. Wah, berat sih. Pertama, dari kayak keluarga pasti Oh, kan iya. naruh harapan banget kan. Benar. Terus pelatih nih, apalagi dia yang udah ngelatih kita dari awal sampai kita terjun ke lapangan, kan kita diofisialin sama si pelatih ini. Benar. Terus dari teman-teman yang itu, teman-teman setim kan tetap mereka dukung juga kan, karena ini membawa nama Iya, tim. udah Iya, kasih benar-benar. kepercayaan Iya. gitu. Terus habis itu dari lawan juga sih, kadang tuh lawan tuh ada yang gini loh, manipulasi pakai sabuk bohongan gitu loh. Oh, Biar kita bisa. ke pressure duluan Iya, gitu ya. kayak kita wah lawan dia kita udah sabuk tinggi nih gitu. tinggi nih, sedangkan kita sabuk ini. Tapi bisa di gitu. kenyataannya mereka tuh sabuknya nggak sesuai sama itunya. Mereka kayak nyerang mental dulu Iya, ya. nah itu. Jadi kayak jangan lihat semuanya dari covernya. Benar sih. banget, bener banget. Nah, kalau di hari pertandingan itu sendiri, rutinitas apa sih yang sebelumnya dilakukan sebelum tanding nih? Yang kebiasaannya Kak Yusti Mungkin biasanya. Hamin 1, Hamin 2 gitu. Jujur, Atau malah- aku hamil 1 tuh yang mesti aku lakuin pijet. Dia sebelum tanding ya, bukan sesudah tanding. Sebelum pijet tanding lah. ini badannya harus Soalnya enak kan dulu. sebelum latihan, sebelum lomba kan mesti apa? Latihan terus kan. Jadi badan tuh kayak Udah ya remuk duluan ya. kayak lebam di sini, sini itu Iya. komplit gitu loh. Terus mesti ke rumah Simba terus minta Mbak pijat buat gratis. doping gitu. Bener sih. Doping sebelum tanding harus Yes. dipijit. Yes, itu. Nah, Cuma itu Bener doang sih. Oh, gitu. menarik banget sih. Kalau sesudah tanding juga dipijit nggak nih kak? Aduh, itu dipijit pakai prestasi. Asik, kelas. Kelas banget, Kak, banget. kelas. Kalau habis tanding ya apa sih rutinitasnya ya? Makan dong. Foya-foya dong. Minum Self reward. es. Oke. Nah, kalau dari kebiasaan nih atau ritual khusus biar lebih Waduh, tenang ritual nggak tuh? dan fokus, mungkin kayak hamin beberapa jam sebelum tanding itu pasti kayak jedok. Nervousnya Nah, tuh nervousnya ada banget banget. gitu. Ada banget. Kayak Apalagi kalau lihat fokus teman-teman yang gimana. nonton udah kayak nyorakin Ya, mereka excited ya mendukungnya gitu. kayak apa sih ritual ya? Yang biasanya biar kita tenang gitu, biar gak Sumpah. nervous banget. Kalau Kakak apa? ritual tuh nggak ada, tapi selalu diajarin itu buat sholawatan gitu pas Oh, keren nggak? spiritualnya juga jalan ya Kak. Yes dong, seimbang dong. Bener. Sholawatan, zikir gitu-gitu. Waduh, bagus banget sih. Alhamdulillah. Nah, sebagai atlet gini kan pasti ya kalau sering bertanding itu kan ada cedera yang sering jadi Iya. momok gitu. Nah, pernah nggak sih ngalamin cedera serius selama berkarir gitu Kak? Cedera serius tuh pernah aku yang pas sparring sama itu yang cowok itu. Oh, Nah, pas sparring sama itu tuh aku kena pukul di bagian dada sini gitu loh. aduh, Padahal itu kan sakit. udah pakai pelindung kan. Tapi namanya tenaga cowok kan Bener. langsung Aduh, langsung tepar saya. aduh. Itu pingsan enggak? Enggak sampai pingsan. Tapi udah- sakitnya berapa? sakitnya tuh di sini. loh. Sakitnya tuh di sini. Di mana? Sesakit Kena itu. ulu watu. Lagi dong. Nah, kalau dari sebuah pertandingan yang pernah Kak Yusti jalani nih, momen paling berkesan buat kakak tuh yang mana? Momen paling berkesan. Sebelumnya, maaf dipotong dulu di. Udah berapa pertandingan nih kak yang pernah kakak ikutin? Aduh, bentar. Udah gak kehitung nih Iya, kayaknya nih. nih. Kayaknya Udah jari sebanyak. aja nggak cukup nih. Waduh. Aduh, pinjem jariku Kakak. Berapa ya? Jujur udah lupa lagi. Sebanyak itu sih. Iya. Iya kan, sangat Jujur. berprestasi narsum kita kali ini. Oke, tapi boleh dong diingat pertandingan yang mana nih yang kayak paling berkesan atau mungkin berkesan dari penontonnya tuh bener-bener yang kayak wih Kak Yusti gitu. Aduh. Supporternya tuh bener-bener yang dari sisi mana berkesannya nih? Kalau pertandingan yang paling berkesan tuh malah ini yang dari itu apa? Yang tingkatannya tuh paling rendah gitu loh, yang masih kelas pemula pas itu. Bukan yang kelas udah nasional tuh enggak, tapi yang bahkan masih di lingkungan kabupaten. Itu masih seleksi Popda. Nah, di situ aku apa? Yang bener-bener bareng sama teman-teman, Memorinya ada. latihannya bareng, disupport dari Segala di sisi. tribun, gitu-gitu. Nah, itu mungkin yang paling berkesan tuh di situ, sama lawannya tuh yang apa ya? Kita tuh udah lumayan akrab gitu loh. oke, Jadi oke, kayak oke. aduh, canggung tapi kok
ya gimana gitu, namanya juga lomba. Ya harus profesional. Iya. Bener sih. Nah, tadi kan Kak Yusti udah cerita soal momen yang paling berkesan buat Kak Yusti. Nah, kalau di sebaliknya nih, ada nggak sih momen yang Waduh. paling bikin Kak Yusti enggak banget nih, enggak Asli. banget ini, enggak banget. Apa Ada itu? banget. Pas itu tuh lomba di eventnya UKDW Jogja sini. Oh. Nah, itu tuh acaranya di GOR UNY tapi. Nah, pas itu tuh acaranya apa? Kelasnya tuh udah internasional. Soalnya emang dari negara luar juga banyak yang ikutan gitu loh. Oke. Waduh, tapi itu tuh kacau chaos banget. Soalnya sampai GOR-nya tuh beneran dihancurin gitu loh. Sumpah. Oh my god. Dalamnya Itu karena tuh- apa, Kak? Nah, jadi kita tuh di rundownnya kita sebenarnya acaranya tuh 3 hari. 3 hari. Nah, pas hari pertama kita semua udah berangkat nih. Padahal kan kelasnya internasional kan, tentunya partai yang main kan banyak. Nah, tapi di hari pertama ini baru jalan berapa partai itu udah di stop acaranya. Katanya enggak ding, itu tuh sebenarnya udah sore, katanya kita nggak opening itu gara-gara kita nungguin Sri Sultannya lagi acara kemana, nggak tahu. Jadi sehari itu kita cuma dapat berapa partai doang. Di hari kedua kita udah prepare semuanya, kan hari pertama yang main cuma berapa partai, jadi otomatis di hari kedua lebih banyak dong. Nah, di hari kedua ini baru jalan berapa partai udah chaos. Soalnya God. sampai malam kita tuh bener-bener yang main baru berapa partai doang, nggak selesai. Akhirnya itu pada demo, pada minta acaranya diganti rugi gitu lah. Sampai yang gornya tuh bener-bener dirusak gitu loh acaranya tuh sama orang-orangnya. Mungkin ya mereka marah lah. Kecewa ya pasti ya. Mana pendaftarannya mahal, abis itu acaranya kelasnya internasional, tapi acaranya gagal. Nah itu Kecewa sih itu. Pol. Wah, nggak expect bakal tempatnya bakal hancur sih, Kak. Makin menarik banget ini cerita kita kali ini. Ternyata jadi atlet itu nggak cuma soal tanding, tapi juga soal disiplin dan konsisten. Jadi buat Sobat Radio, jangan kemana-mana. Di segmen selanjutnya kita juga bakal ngulik lagi nih tentang tips dan motivasi dari Kak Yusti atlet kita. Woi Nisa, katanya lagi diet. Gue kasih tahu ya, diet masih bisa besok. Tapi kalau cita rasa keju kayak gini nih, gak bisa ditunda tau, Git. Apaan sih lebay amat? Emang enak banget ya? Lo gak ngerti, Git. Nih ya, kejunya tuh creamy, gurih, terus kriuknya tuh kayak cinta pertama tahu. Bikin lagi, tapi susah move on-nya, Git. Ya elah, bisa aja. Nis, bagi dikit dong. Tuh kan pengen juga. Ya masa cita rasa baru nggak dicobain sih? Nah gitu dong, Citato tuh emang paling ngerti selera kita. Citato rasa baru, dengan keju yang super gurih, bikin makin susah berhenti nyemil. Citato, life is never flat. Pikiran hayalan, imaji seluas angkasa, berderet berbaris menyatu, coba untuk mencari tahu apakah gerangan yang bisa kulakukan, perjuangkan untuk bangsa dan negara Indonesiaku tercinta, menjadi mata air yang terus mengalir, selalu memberi karya terbaik bagi bangsa, menjadi mata air, ciptakan kedamaian, menjawab tantangan, arah tujuan
atas angkasa, berderet berbaris menyatu, coba untuk mencari tahu apakah gerangan yang bisa kau lakukan, perjuangkan untuk bangsa dan negara Indonesiaku tercinta, menjadi mata air yang terus mengalir, selalu memberi karya terbaik bagi bangsa, menjadi mata air, ciptakan kedamaian, menjawab tantangan, arah tujuan masa depan Indonesia, menjadi mata air yang terus mengalir, selalu memberi karya terbaik bagi bangsa, menjadi mata air, ciptakan kedamaian, menjawab tantangan, arah tujuan masa depan Indonesia. Balik lagi nih sama kita di Tripod Trini Sport. Kira-kira nih setelah melalui proses panjang sebagai atlet taekwondo, apa sih motivasi terbesar yang bikin Kak Yusti bertahan sampai saat ini? Kalau motivasi mungkin ini ya, orang tua ya. Nah itu karena emang dari awal kemauan orang tua, jadi ya sebisa mungkin niat anak ini mau membanggakan orang tuanya. Benar. Nah itu motivasinya cuma itu. Soalnya kan kalau kita menang nih, kayak lihat orang tua bangga tuh kayak Aduh, kayak yang bangga itu banyak orang, waduh. penonton, orang tua. Emang iya? Aduh, nggak bisa banget kalau membahas kayak gini. hirup pekuk. santai Kak, santai. Apa nih Kak? Kayak apa nih? Hirup pikuk pas menang tuh beda banget ya. Iya. Rasanya kayak ngelihat. Bangganya tuh ada banget sih. Yes, asli. Oke, di saat maaf nih, di saat semangat nih kayak lagi turun atau gagal di pertandingan, biasanya apa yang kakak pegang nih supaya bisa bangkit lagi gitu loh, kayak mungkin ya tadi ngelihat keluarga gitu loh, atau dari teman-teman gitu loh. Biasanya kan semangat teman tuh mempengaruhi banget ya kan. Kalau aku tuh mungkin kadang aku tuh mantau ini ya, atlet-atlet yang emang mereka udah profesional gitu loh. Kita lihat akun Instagramnya gitu, terus Iya, semangatnya iya, langsung iya. muncul apalagi lagi. kalau lihat mereka lagi latihan, lihat berkobar foto lagi. mereka pas di podium, Pasti langsung kayak soon to be. itu kayak wah aku harus Langsung mau latihan Kayak lagi nih. mereka. Detik ini aku mau latihan lagi nih. benar Gitu. itu. Nah, kalau buat pendengar kita nih yang pengen mulai atau ada pikiran buat menekuni taekwondo, kira-kira tips paling penting apa sih yang bisa Kak Yusti kasih buat mulai dari pendengar? nol banget nih. Oh. Apa sih mulai dari nol banget kan harus Yang bikin pemula ngapain gitu. Kalau dari pemula mau join taekwondo sih, yang penting ada kemauan ya, sama ada tekad gitu. Asal ada kemauan, di situ ada jalan. Bener banget ini. Ntar jalannya dibuka. Nah, itu. Yang penting konsisten latihan, terus ntar lama-lama juga pasti akan have fun sendiri lah sama dunia taekwondo ini. Tapi ini Kak, boleh nggak nih aku potong dulu. Kalau di dunia taekwondo nih kira-kira ada nggak sih Kak senioritas gitu? Oh iya. Senioritas ya. Kalau di dojangku itu tuh senioritas kayak nggak ada, kayak mereka tuh bener-bener yang solid. Solid. Ini keren Asli, sih. di dojangku tuh solidnya tuh solid
banget. Soalnya sampai kita tuh yang di luar latihan kita tuh masih nongkrong lah, hai sana sini, bareng makan bareng gitu tuh masih bareng. Tapi kalau yang di dojang lain di apa sih di satu kota kan kita pernah kayak latihan bareng-bareng gitu kan. Nah itu tuh senioritasnya tentu ada ya, kayak sama yang atlet emang mereka udah senior tuh sama yang masih junior kayak remeh gitu loh. Itu ngaruh ke mental asli. Itu sih pemula sih kayak gitu nggak baik banget. Apalagi kan kalau latihan gitu sering disparingin sama yang senior gitu kan, jadi kayak canggung, takut sih. Nah itu Pasti takut banget itu buat pemula. Nah, kalau misalkan ngomongin kebiasaan kecil nih Kak, atau mindset yang menurut Kakak nih wajib Kakak miliki sebagai seorang atlet. apa ya? Yang penting Jangan menyerah, jangan patah menyerah. Jangan patah menyerah. tetap semangat. Iya sih, tapi itu bener juga sih, asal apa sih? Yang penting modal nekat. Benar. Nekat dulu aja. Nanti akhir-akhir pikir carry. Benar. Nah, untuk harapannya ini buat taekwondo masa depan nih, kira-kira buat pemula, buat yang lagi merintis mau jadi taekwondo internasional, apa nih harapannya? Harapannya ya, semoga sistem apa sih? Pencarian atlet di Indonesia ini lebih bersih ya harapannya ya. Iya. Berarti ada campur tangan juga nih. Wah, orang dalam tuh sulit Tentunya. banget sih. Tuh. Nah itu, jadi kadang kayak ada apa sih? Ada yang titipan juga nggak nih? Aduh. Kebanyakan gitu. Aduh. Udah kayak caleg aja Apa nih. nih? Aduh. Bahaya nih, Kak. Itu kalau titipan gitu tuh titipan di latihan atau bisa jadi titipan, oh ini udah dititipkan untuk menang deh yang ini. Kadang tuh gini. Waduh. Ini spill gibah ya? Aduh, nggak apa-apa nih. Gibah dikit nggak apa-apa ya? Gak Nggak apa-apa. apa-apa nih. Jadi kalau di yang tingkatannya masih di kabupaten gitu tuh, kayak kita latihan di suatu dojang. Nah di dojang itu kebetulan pelatihnya tuh yang jadi panitia di si eventnya ini. Oh iya. Jadi kayak dia bisa merekomendasikan ke apa sih? Ke eventnya. Iya, bilang kalau ini ada yang mainnya bagus nih. Ya gitu. Bisa dimainin ya. Agak licik ya. Ya licik nggak licik sih sebenarnya, soalnya dia juga main lagi kan. Nah, iya Kayak sih. ada juga yang kadang sampai temanku tuh pernah, dia tuh sebenarnya seunder sama aku, tapi gara-gara aku mainnya lebih bagus, jadi temanku yang diturunin undernya, aku yang di under tetap. Nah itu aku jadi anak titipan dong. Aduh, ini pelakunya nih. Aduh, Tapi takut aku juga banget. main lagi di situ terus. Iya. Aku main berkali-kali, berapa kali ya? Ya ada 2 kali. Oke. Tapi ya menang untungnya. Alhamdulillah. Ya memanfaatkan privilege dengan baik dan Benar. benar. Itu yang seharusnya tuh gitu loh, udah Harus dititipin, gitu. ya harusnya gitulah gitu. Harusnya tahu diri. Benar sih. Kalau ngomongin masa depan nih, target terdekat yang lagi Kak Yusti kejar apa sih gitu? Target yang lagi dikejar apa ya? Aku mau Naikin sabuk lagi mungkin. kalau naikin sabuk tuh jujur. Aduh, pressure banget nih kayaknya pendengarnya. Susah ini. Soalnya denger dari temen tuh kayak mau naik sabuk ke hitam tuh susahnya minta ampun. Soalnya kalau kita ujian yang sabuk apa putih sampai merah kan masih di kabupaten sendiri kan. Tapi kalau yang mau ke hitam kita tuh harus ke Semarang. Di Jadi kayak bootcamp gitu loh. Pelatihan. Oke. Yang sampai berhari-hari sampai kita di tesnya tuh yang kayak tes beneran. Agak ngeri ya, ngeri Iya. sedep. Jadi kayak mungkin kalau sekarang tuh yang pengen dicapai mungkin ikut itu ya apa yang lomba-lomba levelnya nasional. Wah, boleh kayak gitu. apa sih? Apa tuh? Apa tuh? Pon. Ya PON, terus SEA Games. Amin ya itu internasional tuh. Amin. Kita doakan ya. Oke. Kalau boleh bermimpi
mimpi lebih jauh. Yes. Impian terbesar kakak di dunia taekwondo apa ini? Kakak kira-kira udah pernah melatih kah atau masih dilatih gitu? Kebetulan kalau melatih tuh emang kita di SMA tuh udah disuruh ini ya, karena aku sabuknya tertinggi. Jadi kayak disuruh apa sih, memberi, Membina, membimbing membimbing. sama si junior-juniornya gitu. Jadi dari situ juga udah mulai disuruh ngelatih sih. Sama Wow. disuruh ngelatih ke apa sih, anak TK SD gitu-gitu. Oh, seru Pelatih yang banget. piyi-piyi. Iya bener lucu banget lagi. Jadi apa tadi nih kak impian terbesar kakak di dunia Impian taekwondo? terbesarnya ya tentu jadi atlet nasional. Amin. Soalnya kalau internasional tuh kayak jauh banget. Tapi Harus kalau lawan bisa orang mau ya. Koreanya Mau dulu banget. nih. Udah pernah lawan orang Koreanya langsung? Waduh, Belum dong. berat dong ini. Nah, tapi sebelum kita akhiri obrolan kali ini nih, boleh sampaikan nggak sih Kak pesan terakhir buat pendengar setia kita? Apa nih Terakhir di kira-kira? podcast dong kak. Iya, iya dong, jangan terlalu. dong pesan terakhir nih. Aduh, takut banget. Pesan terakhirnya ya buat teman-teman yang mau nyemplung nih. Nyemplung Terjun dong kak. Kakak udah kering ya? Buat teman-teman yang baru mau nyemplung ke dunia olahraga, bela diri khususnya, semangat. Yang penting konsisten latihan terus. Jangan mikir yang apa sih, yang susah-susah kalahnya jelek-jelek duluan gitu ya. Jangan. Kita have fun dulu. Iya. Ntar Nikmatin dulu Kak masanya. nikmati prosesnya. Benar, Trust benar. the process. Itu guys, denger guys. Nah itu. Nah, luar biasa banget nih obrolan kita hari ini. Dari perjalanan awal, rutinitas latihan, cedera, tekanan pertandingan, sampai ke mimpi kedepannya nih. Semuanya penuh inspirasi kan, Tan? Bener banget, dari cerita tadi kita juga bisa belajar bahwa jadi atlet itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi soal proses, disiplin, dan mental yang kuat, Kak. Nah, kami pengen ngucapin nih terima kasih banyak untuk Kak Yustian yang sudah meluangkan waktu dan berbagi cerita bareng kita nih di sini. Dan tentunya terima kasih juga untuk pendengar setia kita yang sudah menemani kita dari awal sampai akhir. Saya Dewi. Dan saya Intan, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus kejar mimpi kalian. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Dari awal pandang akhir, ku rombak takdir. Kecilnya kemungkinan, ku buat kocar kacir. Sejarah mulai saat ku langkahkan kaki ini. Cibiran tantangan, ku undang mari sini. Terseok mata kaki, tegar di mata hati. Lupakan kebiasaan buruk meratapi. Kantong kosong, ringankan gerak. Waktu kan mengisi pundi dengan emas perak. Rangkai kata bait per bait jadi genap. Angkat suaraku yang tadinya senyap. Sempit gelap, jadi luas terang. Bijakan kokoh, cahaya benderang. Ingat kesombongan, awal kehancuran. Lupa nurani saat harta bertaburan. Silau gemerlap buat gerak tak beraturan. Batu sandungan tuh rencana yang berampuran. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Ya, tak selamanya langit kelabu, tak selamanya nasib pengadu. Ubah situasi hidup masih dimutasi. Langkah demi langkah hidup aku masih bertahan sampai titik darah habis. Bertubi-tubi serangan ku tangkis. Harapan kan masa depan ku taktis.
Walau berpeluh darah berbanding tangis, yang lemah akan kuat berganti rupa. Posisi belakang ke depan berubah, tidak mudah berat terseok teramat susah. Selama tekad membaca harapan takkan musnah. Gagal coba lagi, jatuh bangkit lagi, gelap malam pastikan berganti pagi. So I will try over again and again. Heaven's not good yet man, it ain't the end. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Oh, letih kaki melangkah, resah hati gelisah. Garis akhir pun belum terlihat. Ku yakin suatu hari akan datang mentari, mengusir gelap dari dalam hati. Ya, di balik sinar lampu, di belakang panggung, di bawah gemerlap penampilanku terkandung cita-cita, harapan dan kerja keras. Putar otak tiap membran sel diperas. Layaknya semua orang dengan mimpi, aku pun pernah hanya menatap layar TV. Ku jadikan kenyataan agar seimbang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang.